Geger, Atta Halilintar tiba-tiba mengungkapkan suatu hal yang mengejutkan usai Aurel Hermansyah. Istrinya hadiri acara Tedaksiten, Baby Arash putra pasangan Tarik Halilintar dan Aaliyah Mas Said. Terkesan oleh netizen bahwa ada sedikit nada kesedihan dan kekecewaan dalam postingan Atta tersebut soal kehadiran seseorang yang tidak dianggap oleh orang sekitar. Netizen pun menduga bahwa postingan Atta Halilintar tersebut ada kaitannya dengan momen yang menurut penilaian netizen terkait dengan posisi Aurel yang kehadirannya diduga tidak dianggap pada momen tersebut lantaran dibiarkan terpisah. Diduga netizen tidak diajak bicara atau tidak dirangkul untuk bergabung dalam keseruan bersama keluarga Gen Halilintar. Lalu, seperti apa pakar ekspresi menelisik apa yang terjadi berdasarkan potongan video yang beredar di sosial media? Lalu, seperti apa kenyataan yang sebenarnya pada momen Tedaksiten Baby Arash, buah cinta Thorik dan Aaliyah Mas Said? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Netizen dibuat heboh ketika beredar suatu video di sosial media yang menunjukkan momen acara Tedaksiten Putra dari pasangan Thorik Halilintar dan Aaliyah Mas Said. Pada salah satu bagian video tersebut, ramai mendapat komentar dari netizen, di mana memperlihatkan suatu momen ketika keluarga Gen Halilintar tengah berfoto bersama dengan sangat heboh. Namun Aurel Hermansyah bersama kedua putrinya berdiri dengan sedikit berjarak, terpisah dari keluarga Atta Halilintar di salah satu sudut. Dari video tersebut diduga netizen memperlihatkan bahwa Aurel Hermansyah tak dianggap oleh keluarga Gen Halilintar. Komentar netizen tersebut didasari pada apa yang mereka lihat di video, di mana Aurel Hermansyah tidak diajak bicara oleh salah satu pun anggota keluarga Gen Halilintar. Momen yang terlihat dalam video tersebut pun coba dianalisis oleh pakar ekspresi. Seperti apa Dodi selaku pakar ekspresi memaknai momen yang dialami Aurel Hermansyah sebagaimana ditampilkan dalam video tersebut? Kalau dari posisi berdiri gitu kan ya, itu memang ada jarak kan, ada distance-nya. Nah, distance-nya itu bukan jarak seperti kalau orangnya sudah sangat dekat. Nah, ini kayak ada agak sedikit menjauh gitu ya, dan agak sedikit ya letaknya agak berjauhan sama mungkin karena ini lagi ada acara apa sih, kayak acara untuk bayi gitu ya, nah acara private keluarga gitu. Nah, Mbak Aurel ini memang agak posisi agak terpisahkan, terlihat agak terpisahkan karena benar-benar nggak in frame. Kalau ini kan mungkin diambil dari atau siapa yang mengambil gambarnya, tapi dia tidak di dalam circle-nya di tengahnya itu kelihatan dari situ. Ya sih nggak terlalu kelihatan gimana, hanya kemudian dia lebih menatap ke arah depan dan kelihatan ke kamera. Kira-kira begitu Mbak. Dan memang seperti tidak terlibat dalam percakapan atau diskusi atau hal yang dilakukan di keluarga atau keluarga inti mungkin ya, di keluarga intinya yang lain. Kira-kira di pas sequence ini memang Mbak Aurel agak sedikit terpisah dan keluarganya, keluarga Mas Atta ini yang lain ini lebih banyak involve atau terlibat ya. Jadi seperti belum dilibatkan di momen ini ya, yang kelihatan di momen ini ya. Jadi dia hanya ngeliat dan gerakannya ini lagi bahasin apa sih, sampai dia juga ngeliat ada apa gitu ya. Jadi itu yang terjadi di momen Mbak Aurel ada di sequence ketika mau foto bersama gitu, atau setelah foto bersama. Itu sequence-nya agak kurang clear ya menurut saya. Jadi benar-benar
kalau let's say kalau ada seseorang yang terlibat, itu pasti gerakan tubuhnya pasti selaras gitu ya, kongruent gitu. Nah ini kan yang lebih lurus sendiri, berusaha ngeliat-ngeliat gitu ya. Nah terus kemudian juga kalau ini sepintas walaupun tidak begitu terlalu jelas, tidak terlibat dalam pembicaraan secara grup gitu ya. Di sisi lain, dalam postingan terbarunya di sosial media, Atta Halilintar memperlihatkan kekompakan keluarga kecilnya yang paling berharga dalam hidup. Pada foto Atta yang didampingi Aurel dan kedua putrinya itu terlihat mereka sangat kompak. Keempatnya mengenakan kostum berwarna serasi. Tak hanya itu, dalam postingan lainnya, Atta Halilintar juga menulis tentang nasihat, peringatan, atau semacam himbauan kepada seseorang bahwa seseorang berhak ada di tempat di mana kehadirannya mendapat respon dari orang yang ada di sana. Tidak hanya butuh kehadiran kamu ketika mereka lagi kesepian. Seperti inilah postingan Atta Halilintar dalam sosial medianya. Tidak diajak jangan ikut, tidak dilibatkan jangan ikut campur, tidak diundang jangan datang, tidak dihargai jaga jarak. Karena self-respect itu bukan tentang sombong, tapi tahu tentang nilai diri kamu sendiri. Kamu berhak ada di tempat yang merespon kehadiran kamu, bukan cuma butuh kamu pas mereka lagi sepi. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Atta Halilintar dalam postingannya juga pernah mengungkapkan tentang dirinya yang harus siap jika ia akan dibicarakan oleh netizen, mengingat dirinya adalah seorang public figure. Tak hanya itu, sebelumnya Ibunda Atta Halilintar yaitu Geni Faruk pun pernah mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia setiap kali bertemu dan berkumpul bersama dengan keluarga. Baginya, bertemu atau berkumpul bersama dengan keluarga seperti mengisi daya atau energi baru. Karena itu, ia sering mengikuti acara keluarga. Selain saling silaturahmi, juga saling mengingatkan satu sama lain. Kan setiap kumpul keluarga itu selalu kita saling ngecas gitu. Jadi happy lah. Selalu ada acara perayaan atau Insya Allah. Supaya saling syukuran. mengingat tuh selalu bersyukur. Syukur, jangan lupa sama Allah, itu yang penting ya. Di sisi lain, Aurel Hermansyah sempat memposting foto dirinya tengah bersama dengan kedua putrinya. Mereka terlihat kompak mengenakan kostum yang serasi tanpa Atta Halilintar, suami Aurel. Monitor kesayangan-kesayangan mama. Dan kostum yang sama, tampak kompak dan serasi tersebut juga terlihat digunakan Aurel dan kedua putrinya ketika mereka menghadiri acara tegak Siten Baby Arash, putra pasangan Thorik Halilintar dan Aaliyah Mas-Said. Di sisi lain, Ashanty dan Krisdayanti mengungkap hal luar biasa ini untuk Aurel Hermansyah terkait dengan tantangan hidup yang dihadapinya bersama Atta Halilintar. Lantas, seperti apa pandangan Ashanty dan Krisdayanti atas Aurel? Krisdayanti selaku ibu kandung Aurel sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa ia tidak merasa khawatir dengan Aurel. Karena dalam pandangannya, Aurel adalah putrinya yang sudah matang dan dewasa dalam menjalani hidupnya. Selain itu, Krisdayanti juga menyebutkan bahwa Gen Halilintar merupakan suatu keluarga yang solid, yang tidak mudah goyah ketika menghadapi terpaan angin kencang, apalagi sekedar komentar haters. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya
haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Tak hanya Ibunda Aurel Hermansyah, yaitu Krisdayanti, Ashanty sebelumnya juga sempat mengungkapkan bahwa ia tak terlalu ambil pusing dengan komentar miring netizen di sosial media terkait keluarga Aurel dan Atta Halilintar. Ashanty menilai komentar miring netizen bisa menjadi ladang pahala bagi Aurel dan Atta Halilintar. Tak ada pula kekhawatiran di lubuk hati Ashanty karena ia tahu bahwa Aurel sudah cukup dewasa dalam menghadapi setiap rintangan di hadapannya. Kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu, tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya, tapi kalau memang beritanya nggak benar ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita, itu aja sih. Jadi nggak mau terlalu, karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, Bun ada berita ini lagi, ada berita ini lagi, aku juga bingung menjawabnya karena ya namanya berita ya, berita kan ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan. Tapi balik lagi dari kita ya, kita nggak ngerasa melakukan itu, ya udah kita sabar aja. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya, kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah, udah terbiasa juga. Hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa. Nah, mudah-mudahan kita semakin kuat, dan kalau memang beritanya nggak benar, kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu terus dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang ini gitu, ya kan itu berarti kan namanya berita nggak benar gitu ya. Itu biar menjadi ladang pahala buat kita, itu aja. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin juga sih, karena ya namanya manusia, kadang-kadang kan kita nggak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, yang namanya nggak suka, sekali nggak suka nggak mungkin dipaksa jadi suka juga kan. Dan kita juga nggak perlu memberitahu mereka, oh ini nggak benar nih apa, lama-lama pasti kita akan lelah juga. Di sisi lain, terlontar ungkapan rasa bahagia dan syukur Tharik dan Atta Halilintar pada momen tedak siten baby Arash putra Tharik dan Aaliyah. Lantas, seperti apa kebahagiaan Atta dan Tharik Halilintar atas acara tedak siten putra Tharik tersebut? Tharik Halilintar pada momen acara tedak siten yang baru digelar untuk putranya baby Arash, Tharik pun sempat mengungkapkan rasa syukurnya atas proses adat yang biasa digelar saat bayi berusia 7 bulan tersebut. Tradisi ini bertujuan memohon keselamatan, kesuksesan, dan doa agar anak tumbuh mandiri serta kelak jadi anak yang berbakti. Tharik juga merasa bersyukur atas perkembangan putranya yang hingga usia 7 bulan lebihnya tampak baby Arash yang kompak mengenakan baju berwarna coklat. Sama dengan Papa Tharik dan Ibu Aaliyah Mas Said itu mengikuti segala prosesi dengan tenang tanpa tangisan baby Arash. Ia tampak anteng dalam dekapan ibundanya. Baby Arash didampingi orang tuanya menjalani semua prosesi, mulai dari mencuci kaki, berjalan di atas 7 kain warna-warni, hingga menaiki tangga tebu. Yang menarik perhatian adalah ketika masuk kurungan ayam, baby Arash yang diberikan banyak pilihan, benda malah lebih memilih mainan stetoskop. Wah, benar nih baby Arash kalau sudah besar nanti mau jadi dokter. Acaranya tedak siten. Tedak siten hari ini 7 bulanan ya biasanya ya, tedak siten. Kan tedak siten tuh tradisi yang harus kita jaga ya, karena bagus, doanya juga bagus. Adatnya juga bagus. Itu sih pertama kali nginjek bumi, terus kayak sekalian sensori juga ya buat dia. Tadi dia pertama nginjek anak kedokteran, nginjek tanah dulu, nginjek tanah, terus nginjek 7 dataran yang berwarna gitu. Di setiap warnanya tuh ada doa-doanya. Terus naik tangga, turun tangga, terus masuk kandang, dia milih mainan yang dia pilih. Katanya sih itu ntar doanya jadi, yang dia ambil tuh yang dia pilih, insya Allah jadi
kejadian gitu. Lagi dia sebenarnya tadi tuh baru bangun tidur ya. Biasanya tuh dia lebih senyum, lebih sumeh gitu. Tapi tadi tuh karena baru bangun tidur jadi kayak masih ngantuk tadi dia. Tapi nggak nangis, nggak apa-apa. Banget sekarang aku kalau keluar tuh yang ditanyain bukan aku sendiri atau istriku lagi, yang ditanyain tuh arasnya mana gitu kan. Itu sih. Nikmat aja sih karena dia bayi yang sangat baik ya. Jadi dia nggak rewel, nggak gimana-gimana. Terus makannya banyak, nyusunya banyak, alhamdulillah. Terus dia happy baby lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.